belajar manajemen. Jangan lupa lagi ya, belajar lagi tentang leadershipnya bagus. Lalu belajar kemampuan komunikasi dan sharing jualan. Bapak jago, ibu jago, tapi kalau nggak bisa jualan ke bos, nggak kedengaran teman-teman. Apalagi Pak Rehan bidang komunikasi, Pak ya, itu penting banget kan, Pak ya. Nah, jadi pertama cari kemampuan kompetensinya ya. Jadi tadi kan hasil assessment diduga kemampuan manajemennya perlu ditingkatkan. Berarti apa? Kompetensinya harus dinaikkan, distandarisasi. Berarti kalau ikut training jangan nggak tahu, gitu udah tahu. Sekarang disuruh belajar, cari tahu dulu kan ya. Kalau untuk skillnya kan masih dipakai di kantor. Ya di situ ya. Jadi harus tahu nanti apa. Ini kan 100 triliun. Lalu company-nya Ibu Laras, Pak Rehan itu berapa persen pendapatannya per tahun? Bapak untuk kebaikan komunikasi Pak, berapa pertumbuhan market share? Rata-ratanya mungkin ya 3-4%. Pertumbuhan kuenya ini ya? Rata-rata ya Pak. 4% ya? Betul di sini ya? Tertinggi 4% kan? Nah berarti di sini 0, di sini 2 per. Lalu company kita tumbuhnya berapa persen Pak? Pendapatan kita berapa persen pertumbuhannya kan gitu kan? Naik kan gitu? Ya ini datanya dari sini ya. Wah, company saya ternyata untungnya hanya pertumbuhannya 1. Berarti kita ada di dot. Kalau kita di 100 tapi kita masih di atas 3%, berarti di sini kita menjadi question mark. Nah kalau kita start di sini berarti apa? Pendapatan kita sudah di atas 100 sampai 200 triliun kan Pak ya? Dari sini. Dan pertumbuhannya dari atas 2%. Ini start. Kalau di sini cash cow itu gini, udah sering perah. Jadi sapi itu gemuk, tinggal kita ambil susunya aja. Udah tumbuh dia gemuk. Jadi company kita tinggal ngambil untungnya doang, tinggal meres aja susunya. Udah enak nih. Udah 1 triliun gitu ya. Nah, ini data pertama dalam peta persaingan Anda dengan kompetitor berapa? Di mana letaknya Anda? Yuk kita perang gitu ya. Di mana kita letaknya? Nah ini awalnya kita bikin planning. Jadi melakukan assessment atau melakukan analisis dulu. Jadi tidak ada planning tanpa analisa awal. Kalau enggak, Anda main feeling. Main feeling itu jelas ya. Nah ini langkah pertama ya. Nah ternyata dalam peta persaingan saya ada di dong. Misalnya gitu ya. Ini contoh lagi ya. Kenapa kayak Tokped, market Bukalapak apa tuh masih kategorinya question mark? Karena penduduk Indonesia kan 250 juta. Berarti di sini dong marketnya ya juta orang. Berarti masih di bawah 125 juta ya, masih di sini ya. Tapi pertumbuhannya tinggi nggak pemakaiannya? Tinggi. Masih question mark. Makanya masih perlu dana besar di sini. Dan masih disuntik dana terus-menerus kan? Karena begini. Karena dia masih bertumbuh besar, tapi belum bisa menguasai penduduk seluruh Indonesia, gitu ya. Paham sekarang ya, teman-teman ya. Makanya Tokped, apa segala macam ya, Gojek kemarin kan dibeli sama Telkom waktu itu ya, beli Telkom juga hanya dari itu masih bukan keluar dulu kan? Oh saya ada di mana? Dulu kan itu deh, oh saya di sini. Baru ada yang lihat kan ya? Waduh, itu langkah baru buka kan, belum digedein tuh. Belum digedein kan masih ngecus. Wah berapa jam? Oh petanya dulu ketahuan nih saya ada di mana letaknya gitu ya. Itu langkah pertama, lihat ya. Baru langkah kedua, sini. Keduanya baru Anda ngecek kenapa ada di sini. Jadi kenapa ada di sini? Menggunakan SWOT analisis. Jadi terjadi saya di sini apa nih? Ya menggunakan SWOT lagi, menggunakan materi jelas sama lagi nih. Nah ini ya, belajar kekuatan saya di mana, kelemahan saya di mana. Nah sini ya, kekuatan. Oh kenapa sih dok? Apa kekuatan saya itu walaupun dok, kemudian kekuatan dok, karena dia masih ada. Lalu kelemahannya kenapa dia jadi di dok? Kalau kelemahannya. Lalu apa peluang-peluangnya? Apa hambatan? Jadi aspek yang namanya internal, ini aspek eksternal. Siapa eksternal itu? Di sini tadi ya. Kompetitor itu eksternal.
peluang-peluang dan hambatannya. Itu tadi sini kan, Anda berada di sini karena lawannya banyak lawannya, gitu ya. Ini di sini ya. Nah, kalau udah punya di sini, udah tahu dasar di sini, mulai Anda membuat namanya visi misi target. Sinilah mencari jawaban, mencari solusi. Nah, solusi ini disebut namanya strategi, teman sekalian. Jadi solusi ini disebut strategi. Nah, strategi ini disinilah strategi membuat rencana bagaimana yang tadi kuat diperkuat. Disebut namanya formula strategi. Nah, disebut namanya strategic planning. Strategi itu berarti memberikan rencana untuk perbaikan, untuk yang kuat. Jelas ya? Rencana untuk menghadapi yang lemah ini. Lalu rencana untuk mengisi peluang. Lalu berikutnya apa? Menghadapi permasalahan yang ada. Semua ini butuh strategi. Dan strateginya yang strategi besar disebut namanya the big picture-nya, strategi besar. Misalnya kita harus memenangkan persaingan. Jadi ngomong gini, supaya saya bisa jadi star, supaya jadi ini ke sini. Ya udah, berarti kan itu namanya formulasi strategi. Nah, baru dibuat detail. Baru disebut namanya manajemen. Gitu ya. Dah, kalian. Jadi tidak ada rencana tanpa dasar analisis. Kalau Anda bikin rencana hidup nggak pakai analisa, itu namanya opini dan gosip. Ada terjemah opini sama opini itu pakai perasaan. Gue kayaknya perasaan gue mesti gini deh, gitu ya. Kayak waktu itu kan saya bilang, saya gagal di FKUI, saya nggak terima, langsung saya assessment, dilihat kelemahan saya di mana. Dan ternyata betul tahu, oh iya, kamu nggak di sini. Maka apa langkah-langkah perbaikan saya, gitu kan ya. Nah, itu berarti strategi. Nah, strategi hidup saya mesti berubah dari dokter pindah menjadi pebisnis, gitu kan ya. Nah, itulah baru bikin planning baru kan ya. Berarti kuliah di mana? Oh, kuliah di kimia. Lanjut lagi, kuliah di bisnis, marketing, kuliah di sini. Jadi itu bikin plan kita. Jadi sekali lagi kata kunci pertama, tidak ada rencana tanpa dasar analisis. Nah ya, baik, sampai sini ada pertanyaan?